Dan tips yang paling utama dalam menyusun kalimat rumusan masalah atau fokus penelitian, kita harus menggunakan kalimat yang spesifik. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Tips dan cara membuat rumusan masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Apa yang harus kita susun terlebih dahulu dan bagaimana caranya? Sebelum kita bahas tips dan cara membuatnya, kita bahas terlebih dahulu arti dari masing-masing poin di atas. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi tujuan atau arah penelitian, dan pastinya pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan hal-hal yang ingin dikaji atau hal-hal yang ingin dicari tahu oleh peneliti. Selanjutnya, fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Ada beberapa perguruan tinggi, manfaat penelitian diartikan menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu manfaat yang berdasarkan dari tujuan penelitian verifikatif untuk cek teori yang sudah ada. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Berikut adalah tips dan cara menyusunnya. Di sini saya jelaskan sekaligus untuk dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, sebab yang membahas tentang poin-poin penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Pada kuantitatif disebut rumusan masalah, sedangkan di kualitatif disebut fokus penelitian. Istilah ini adalah istilah yang umum digunakan oleh para peneliti untuk menjabarkan tentang poin-poin penelitian yang akan dilakukan. Kalaupun pada kualitatif kita tetap menggunakan istilah rumusan masalah, itu juga tidak sepenuhnya salah. Sedangkan tips dan cara membuat rumusan masalah atau fokus penelitian, yang pertama adalah isi dari rumusan masalah atau fokus penelitian menggunakan kata tanya dan tentunya diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya seperti apa, bagaimana, apakah, di mana, siapa, dan lain sebagainya. Dan setiap isi dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah atau fokus penelitian harus sesuai dengan tingkat eksplanasi penelitian yang kita lakukan. Apakah penelitian kita deskriptif, atau komparatif, ataupun asosiatif. Dan tips yang paling utama dalam menyusun kalimat rumusan masalah atau fokus penelitian, kita harus menggunakan kalimat yang spesifik. Dan tentunya kalimat tersebut tidak mengada-ngada atau harus mengandung unsur keaslian. Dan terdapat relevansi dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, kalimat yang kita susun harus mengandung unsur sebuah kalimat yang nantinya dapat diuji. Berikutnya, setelah kita membuat rumusan masalah pada kuantitatif atau fokus penelitian pada kualitatif, berikutnya pada kuantitatif kita membuat batasan masalah, sedangkan pada kualitatif kita membuat rumusan masalah. Teman-teman tidak usah bingung, rumusan masalah pada kualitatif pada dasarnya sama artinya dengan rumusan masalah yang ada di kuantitatif. Pada intinya, di poin ini baik batasan masalah atau rumusan penelitian itu adalah sama-sama membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikutnya kita membuat tujuan penelitian, baik di kuantitatif maupun kualitatif urutannya sama. Tips dan cara membuatnya adalah
saat membuat tujuan penelitian kita harus menggunakan kata kerja yang spesifik. Bagaimanakah itu? Contohnya adalah mendeskripsikan, menjelaskan, mengukur hubungan, mengevaluasi, mengidentifikasi, mengembangkan, dan lain sebagainya. Dan saat membuat tujuan penelitian, itu fungsinya adalah untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Dan tentunya dalam tujuan penelitian kita harus menerangkan bagaimana rencana penelitian akan dilakukan. Dan yang terakhir, membuat manfaat penelitian. Adapun kalimat yang terdapat dalam manfaat penelitian harus berisi tentang apa manfaatnya dan untuk siapa. Sesuai penjelasan di awal, umumnya manfaat penelitian dipilah menjadi dua, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Kira-kira itu bagaimana tips dan cara membuat rumusan masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian umum bidang akademik. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami yang ada di deskripsi. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman pejuang skripsi. Semoga bermanfaat.